Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok yang beranggotakan Fatimatuz Zahra dengan NIM 21021020564. Dan yang kedua ada Anissa Aturrahma dengan NIM 21021020565. Dan yang ketiga ada Winda Dwi Aza Abida dengan NIM 21021020566. Dan yang keempat ada saya sendiri, Cindy Kurniawijaya dengan NIM 2102020205067. Dan yang terakhir ada Novita Ramadini dengan NIM 210210205 069. Di sini kami akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip dan peran guru dalam kegiatan bermain di TK. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep bermain. Nah, bagi anak usia dini, bermain ini adalah kebutuhan dasar, dan bermain ini juga menjadi salah satu sarana anak dalam belajar mengenal lingkungan sekitar. Kecenderungan anak menghabiskan waktu mereka untuk bermain itu juga sebuah hal yang wajar, karena seusia anak usia dini ini, dunia mereka ya dunia bermain itu sendiri. Didukunglah dengan pendapat dari Dockett dan Flair bahwasannya bermain merupakan kebutuhan bagi anak, karena dengan bermain anak dapat mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Di balik dari dunia anak adalah dunia bermain, bermain itu sendiri memiliki sebuah konsep dan tahapan bermain bagi anak. Di antaranya, yang pertama, teori psikoanalisis dari Sigmund Freud dan Erik Erikson. Dalam teori ini disebutkan bahwa bermain bagi anak adalah sebagai alat pelepasan emosi mereka sebagai bentuk mengembangkan rasa kepercayaan diri mereka ketika mereka dapat menguasai permainan. Yang kedua, teori perkembangan kognitif. Teori ini menyatakan bahwa kegiatan bermain sangat berkaitan dengan perkembangan intelektual anak, yang sejatinya manusia memiliki kemampuan intelektual dan afektif yang muncul dari proses yang sama. Yang ketiga, teori dari Vygotsky menekankan pada pemusatan hubungan sosial sebagai hal yang penting dan mempengaruhi aspek kognitif mereka karena yakin bahwa anak akan mengerti mengenai kehidupan sosial mereka yang juga menjadi bagian dari perkembangan kognitif mereka. Meski begitu, anak juga memiliki pandangan mereka sendiri mengenai bermain. Hal ini dikemukakan oleh Harlock yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, bermain aktif. Kesenangan yang timbul dari bermain baik secara individu maupun berkelompok dalam bentuk berlari atau bermain cat, bahkan lilin. Anak usia dini cenderung sangat aktif dalam bermain. Meskipun mendekati masa remaja, anak lebih kurang bertenaga dan akan sibuk dengan kehidupan sekolah mereka. Yang kedua, hiburan. Hiburan juga disebut dengan bermain pasif. Kesenangan anak yang diperoleh dari kegiatan ini menghabiskan energi yang sedikit karena anak lebih banyak menikmati waktu bersama temannya ketika bermain, lalu menonton televisi atau acara hiburan. Meskipun energi yang dikeluarkan sedikit, namun kesenangan yang mereka miliki hampir sama dengan bermain secara aktif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuknya, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain anak usia dini. Untuk dapat mencapai tujuan bermain serta dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dalam bermain diperlukan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut itu suatu bentuk upaya dari pemberian batasan dalam bermain, sehingga kegiatan bermain anak itu dapat berguna dengan baik pada perkembangan mereka.
Terdapat 4 prinsip dalam bermain menurut Elkonin, seorang murid Vygotsky. Yang pertama, dalam bermain, anak mengembangkan sistem untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang lebih kompleks. Yang kedua, kemampuan untuk menempatkan perspektif orang lain melalui aturan-aturan dan menegosiasikan aturan bermain. Yang ketiga, anak menggunakan replika untuk menggantikan objek nyata. Lalu mereka menggunakan berpikir abstrak dan imajinasi. Yang keempat, kehati-hatian dalam bermain. Karena anak perlu mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan bersama teman mainnya, jadi anak-anak mungkin merasa lebih respect terhadap peraturan yang ada. Next. Untuk menggambarkan secara lebih jelas mengenai prinsip-prinsip bermain tersebut, nah prinsip-prinsip itu dapat disederhanakan melalui aturan. Yang pertama aturannya yakni memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuan dari bermain itu seperti apa dan rules itu akan tetap dilaksanakan oleh anak-anak di permainan tersebut. Yang kedua, dilakukan dengan bebas. Di samping rules tadi, anak-anak juga bisa melakukan dengan bebas, mengekspresikan diri mereka, mengeluarkan energi mereka. Yang ketiga, mementingkan proses bukan hasil. Jadi berbeda dengan orang dewasa, anak-anak itu bermainnya itu menikmati. Jadi tidak peduli menang atau kalah atau sebagainya atau nanti jatuh. Yang keempat, memperhatikan keselamatan. Tadi kan saya menjelaskan anak-anak itu tidak terlalu takut jatuh. Nah, tapi dengan adanya prinsip-prinsip ini tadi atau anak-anak membuat peraturan dalam permainannya, dari sini mungkin anak akan belajar tentang memperhatikan keselamatan mereka. Seperti yang orang tua mereka ajarkan, hati-hati nanti kalau lari terlalu kencang, kesandung, jatuh. Seperti itu. Dan yang terakhir, menyenangkan dan dapat dinikmati. Mungkin segitu penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya layar dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya atas waktu dan layar. Selanjutnya yaitu 3 tahap perkembangan bermain. Harlock mengungkapkan tahap perkembangan bermain anak dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap eksplorasi. Tahap ini berada di kisar usia 3 bulan. Pada tahap ini mereka mulai melihat orang dan benda, serta usaha yang acak untuk mulai belajar mengendalikan tangan hingga bisa menggerakkannya. Lalu belajar memegang sehingga ketika kemampuan mereka sudah mulai meningkat, anak dapat memegang apa saja dalam jangkauannya. Tahap permainan anak dimulai usia 1 sampai 5 sampai 6 tahun. Pada tahap permainan ini, anak mulai mengeksplorasi mainannya. Usia 2 sampai 3 tahun, imajinasi mereka mulai masuk dan bisa mengembangkan imajinasinya dengan membuat benda mainannya bisa berbicara dan bergerak. Selanjutnya, anak mudah bosan dan dengan mainan mereka. Hal ini bisa timbul karena sejatinya anak sangat membutuhkan teman nyata. Ketiga yaitu tahap bermain. Memasuki usia sekolah, jenis permainan mereka sangatlah beragam. Selain itu, mereka mulai mengetahui tentang hobi, olahraga, dan bentuk-bentuk permainan lainnya. Lalu yang terakhir adalah tahap melamun. Masuki masa pubertas, anak mulai kehilangan minat mereka dalam permainannya. Anak lebih sering menghabiskan waktu dengan melamun karena memang pada masa ini mereka sedang memahami posisi dan diri mereka sendiri yang tidak dimengerti oleh siapapun. Next. Montalalu dan kawan-kawan mengubahkan tahapan perkembangan bermain anak dapat dilihat melalui tahapan usia mereka. Tahapan yang pertama yaitu tahapan manipulatif. Tahap ini berada di usia 2-3 tahun dengan memegang benda lalu menjatuhkannya, meraba lalu menjatuhkannya kembali, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahapan simbolis. Pada tahap ini anak mulai berbicara sendiri dengan fasilitas atau permainan yang mereka gunakan. Selanjutnya tahap eksplorasi. Penemuan-penemuan anak mengenai benda dan alat permainan mereka yang baru. Lalu yang keempat yaitu tahap eksperimen pada usia 4-5 tahun. Pada umumnya mereka melakukan percobaan-percobaan dengan benda-benda dengan bentuk tertentu dan ukuran tertentu dan fungsinya. Lalu terakhir 5, tahap
tahap dapat dikenal. Usia 5-6 tahun, anak mulai membangun imajinasi mereka ke dalam bentuk yang realistis, yang menurut mereka akan dikenali oleh banyak orang. Parton dan Rogers juga mengupakan bahwa ada 6 tahapan perkembangan bermain pada anak, yaitu 1. Unoccupied atau tidak menetap. Anak-anak hanya melihat anak-anak lain main, tapi tidak ikut bermain. Anak-anak pada tahap ini hanya melihat sekeliling dan pergi, dan tidak ada interaksi dengan anak-anak yang sedang bermain lainnya. Yang kedua yaitu onlooker atau penonton atau pengamat. Pada tahap ini, anak tidak mau terlibat bermain, tetapi anak-anak sudah mulai bertanya lebih banyak. Di samping itu, anak-anak sudah mulai ada minat untuk terjun dalam permainan. Ketiga yaitu solitary independent atau permainan sendiri. Tahap ini anak mulai bermain sendiri, bahkan membuat narasi dengan diri mereka sendiri atau berbicara sendiri. Yang keempat yaitu parallel activity atau kegiatan paralel. Pada tahapan ini anak sudah bermain dengan yang lain namun belum timbul interaksi. Yang kelima associative play atau bermain dengan teman. Di tahap ini interaksi anak sudah cukup kompleks, sudah mulai saling mengingatkan, tukar-menukar mainan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu cooperative or organized supplementary play atau kerjasama dalam permainan atau dengan aturan. Anak akan bermain bersama secara terorganisir beserta peraturan yang mereka ciptakan sendiri dan masing-masing menjalankan peran sesuai dengan aturan mereka. Dari beberapa teori mengenai tahapan perkembangan anak, bisa kita simpulkan bahwa tahap perkembangan anak ini dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis permainan mereka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Di sini saya menjelaskan tentang peran guru dalam bermain. Sebagai pendidik yang profesional, seorang guru haruslah memiliki citra yang baik dalam sebuah masyarakat, agar dapat menunjukkan kepada masyarakat jika ia bisa dipercayai menjadi panutan dan teladan bagi sekitarnya. Ketika guru memiliki citra yang baik, di situ masyarakat mempercayai anaknya untuk dididik oleh guru. Nah, sudah jelas ditulis dalam Kode Etik Guru Indonesia jika seorang guru haruslah berbakti dalam membimbing dan membina anak didiknya. Guru yang profesional ada guru yang menunjukkan perannya sebagai pendidik, dan guru yang memiliki kesadaran untuk bersikap profesional merupakan guru masa depan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena ketika guru sudah berkompeten dan sudah memegang kode etik guru, guru akan memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Anak didiknya akan menjadi anak didik yang baik, sehingga berguna dan bermanfaat bagi bangsa ini. Next. Yang kedua, guru harus bisa menjadi. Di sini, guru harus bisa berperan sebagai pengamat, melakukan elaborasi, menjadi model, dan bisa melakukan evaluasi dan merancang sebuah perencanaan. Guru harus bisa sebagai pengamat. Guru di sini dituntun untuk mengamati anak, bagaimana gerak-gerik anak, bagaimana karakteristik anak, lalu melakukan elaborasi, di mana sudah melakukan pengamatan, guru bisa menyimpulkan bagaimana supaya bisa menarik anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya, lalu menjadi model seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Guru harus bisa memberikan citra yang baik karena guru adalah digugu dan ditiru, dan yang terakhir dan bisa melakukan evaluasi dan merancang sebuah perencanaan. Ketika guru sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan elaborasi, sudah menjadi model, guru bisa mengevaluasi apa yang kurang. Ketika sudah mengetahui apa yang kurang, bisa melakukan perencanaan selanjutnya untuk menarik anak supaya bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi, waktu, dan layar saya persilahkan.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam memilih permainan edukatif. Melalui permainan edukatif terdapat berbagai macam aspek pertumbuhan anak yang dapat terpenuhi. Karena anak sendiri memiliki persepsi yang berbeda mengenai bermain, di mana kegiatan bermain tersebut dilakukan oleh anak secara sukarela dan memberikan anak kebebasan dalam bertindak. Froebel dan Masito mengungkapkan bahwa anak bermain adalah sebagai bentuk kegiatan belajar mereka secara aktif dan menyenangkan. Next. Alat permainan yang baik untuk anak biasa kita sebut dengan APE atau alat permainan edukatif, atau alat permainan yang memiliki tujuan yang baik pada perkembangan anak dan sesuai dengan rentang usianya. Dalam pemberian APE tersendiri, kepada anak, guru diharapkan dapat mengontrol lebih dalam perkembangan anak agar bisa lebih maksimal dan optimal. Ketika perkembangan anak bisa tercapai dengan baik, tanpa adanya paksaan, maka anak bisa dipastikan bahwa aspek-aspek lainnya juga akan berkembang dengan baik pula. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai guru untuk mengetahui APE apa yang tepat untuk diberikan kepada anak didiknya. Seperti misalnya adalah dengan mengamati. Kecenderungan anak ketika anak menyukai sesuatu itu sangat terlihat dengan jelas, karena dari situ kita bisa mengambil hasil bahwa anak menyukai APE yang dengan jenis seperti apa. Peran guru dalam pemberian APE dapat membuat anak dan juga orang tua tidak perlu merasa kesulitan dalam mencari dan memahami bentuk apa APE yang dapat diberikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.